Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lor. Masih lanjut bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Oke, kita lanjutkan episode yang kemarin lor. Di episode kali ini sangat menarik karena episode inilah awal mula Kamandanu belajar ilmu kanuragan dan juga kadikdayaan. Tapi sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini ya. Dan yang belum subscribe jangan lupa luangkan waktu sebentar saja untuk subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke lor, terima kasih. Oke, langsung saja siapkan kopi sambil lutut, mari kita lanjut. Kamu harus dihajar. Sabar. Di episode sebelumnya, ayah Narirati yang mengetahui bahwa putrinya telah hamil dengan kemarahan yang meledak-meledak kemudian mendatangi rumah Empu Hanggareksa. Kau menghamili anak orang itu. Begitu mendengar penjelasan dari ayah Narirati, Empu Hanggareksa langsung marah besar kepada Dwi Pangga dan menyerahkan anaknya itu untuk dihukum kepada ayah Narirati. Aku serahkan anakku untuk kau hukum. Hukumlah saya. Saya siap. Kenapa kau lakukan dosa itu? Kami hilaf, Pak. Begitu hebat rencana menggoda kami. Hanya Dewata yang tak pernah membuat kesalahan. Memang dalam merangkai kata-kata Arya Dwi Pangga ahlinya, sehingga tak lama orang tua itu pun luluh hatinya dan bersedia mengawinkan Arya Dwi Pangga dengan Narirati putrinya. Sekarang juga, aku serahkan putraku, Arya Dwi Pangga, untuk menjadi suami Narirati. Scene kemudian ditampilkan Arya Kamandanu yang tengah sendiri, lagi-lagi didatangi orang misterius yang kemarin. Dan orang itu langsung merebut kalung batu nirmala milik Kamandanu, pemberian Narirati. Rupanya orang itu sengaja memancing kemarahan Kamandanu, dan Kamandanu pun dengan sekuat tenaga meladeni orang itu untuk merebut kembali batu nirmala miliknya. Kemari, Kamandanu. Kau tahu namaku? Aku tidak pernah menghukum orang yang tidak kukenal. Ayo, kembalikan batu nirmala itu. Paman Ranubaya? Ternyata orang itu adalah Empu Ranubaya. Maafkan saya, Paman. Saya telah berani melawan Paman. Kau tidak mempunyai ilmu kanuragan, Kamandanu. Apalagi ilmu kadikjayaan. Ayahanda telah melarang saya, Paman. Semua orang bisa saja memiliki ilmu kanuragan dan kadikjayaan. Tapi tidak semuanya pemilik-pemilik ilmu itu pendekar. Jurus Naga Puspa itu terdiri dari 12 jurus dasar dan 12 jurus pamungkas. Akhirnya Kamandanu pun nyantrik kepada Empu Ranubaya untuk mempelajari ilmu kanuragan bersama dengan Wirot, murid Empu Ranubaya. Ya, Empu Ranubaya selain seorang empu pembuat senjata yang terbaik, beliau juga seorang pendekar yang sangat sakti, pemilik ilmu naga puspa yang melegenda. 12 jurus dasar itu hanya untuk mengolah tubuh kalian. Ke-12 jurus dasar itu tidak akan berarti kalau kalian tidak bisa mengolah dan mengalirkan tenaga inti yang ada di sini. Itu Kunjutang. Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang naga puspa.
Guru, kok kayunya masih utuh, Guru? Awas! Hup! Dengan penuh semangat dan sukacita, Kamandanu memperhatikan setiap gerak-gerak dasar dalam jurus Naga Puspa yang diperlihatkan Empu Ranubaya. Sementara itu di rumahnya, Arya Dwi Pangga tengah melangsungkan pernikahan dengan Narirati. Dan pastinya tidak dihadiri oleh Kamandanu. Kenapa? Hamba kasihan sama Kamandanu. Jangan kau pikirkan anak itu. Dia membuat kesulitannya sendiri. Suatu hari Empu Hanggareksa mencoba membuat sebuah keris pusaka, yang kemudian keris itu diadu dengan keris buatan Empu Ranubaya. Dan ternyata keris buatannya masih kalah kuat dibanding keris buatan Empu Ranubaya. Sehingga Empu Hanggareksa berpikir bahwa kakak seperguruannya itu akan bisa membahayakan kedudukannya, yang kini telah diangkat sebagai empu khusus pembuat senjata pusaka tentara Singosari. Masih kalah juga. Benar-benar ilmu Kakang Ranubaya masih lebih tinggi. Kakang Ranubaya akan membahayakan kedudukanku. Ini tidak boleh terjadi. Lanjut di tempat Empu Ranubaya, Kamandanu masih terus semangat untuk berlatih dan mempelajari setiap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya, Empu Ranubaya. Kali ini Empu Ranubaya memperlihatkan ilmu meringankan tubuh, yaitu ilmu saipi angin. Akan kutunjukkan cara latihan meringankan. Baik, Guru. Guru benar-benar hebat. Sangat menakjubkan, Guru. Ayo lakukan. Baik, Guru. Kamandanu, latihanmu sudah cukup. Hup! Kamu berhasil dengan sempurna. Suatu hari setelah cukup menguasai beberapa ilmu yang diajarkan Empu Ranubaya, Kamandanu dites oleh gurunya untuk merebut kalung batu nirmala. Dengan usaha yang keras, akhirnya Kamandanu berhasil mendapatkan kembali kalung miliknya itu. Dan keberhasilan Kamandanu itu membuat Empu Ranubaya merasa senang, karena Kamandanu mampu menguasai semua ilmu-ilmu yang diajarkannya dengan sangat baik. Kau berhasil mengecohku. Serangan tanganmu tadi begitu cepat sehingga menutupi pandangan mataku. Seorang pendekar yang arif harus mampu membaca serangan lawan lewat sorot matanya. Itu kamu harus pelajari. Baik, Guru. Kakang Kamandanu. Beberapa hari berikutnya, Kamandanu pulang ke rumah yang kemudian disambut Arya Dwi Pangga yang tengah bersama dengan Narirati. Ayah selalu menanyakan apa kamu sudah pulang. Dan aku selalu menjadi tumpuan pertanyaan.
Maaf, saya mau menemui Ayahanda. Ayah pergi ke Singasari. Kenapa kalungmu dipakai Kamandanu? Saya berikan untuk kenang-kenangan. Supaya dia terus mengenang kamu. Apa maksudmu? Kau memberikan Kamandanu kenang-kenangan supaya dia tetap merindukanmu. Ambil kembali batu nirmala itu. Apa pantas barang yang sudah diberikan diambil lagi? Buktikan bahwa hatimu hanya menjadi milikku. Batu nirmala itu. Aku ingin dia terkalung di leherku. Baik, besok batu itu akan aku minta. Tapi aku juga minta pindah dari rumah ini. Aku tidak sanggup kalau setiap hari harus bertengkar terus-menerus. Sekarang tentang batu nirmala. Besok mungkin ada lagi. Ya, setelah menikah, Dwi Pangga dan Narirati malah lebih sering bertengkar. Kelakuan Dwi Pangga sangat kasar dan tak jarang menggunakan kekerasan. Benar-benar berlawanan dengan syair-syair manisnya saat merebut Narirati dari Kamandanu dulu. Saya bisa mengerti, Rati. Semua saya lakukan hanya untuk menyelamatkan perkawinan kami. Sebenarnya kalian tidak usah pindah. Karena aku tidak akan lama di rumah ini. Rati, kereta sudah siap. Dwi Pangga pasti cemburu padamu, Den. Nyai Rongkot sering dengar kalau mereka itu bertengkar. Kan tidak harus lama itu kalau hanya untuk meminta batu nirmala. Kecuali kalau kau memang sengaja berlama-lama. Tamparamu lebih lembut dari syair-syairmu, Kakang. Maafkan aku. Mari, Rati. Setelah Dwi Pangga dan Narirati berangkat, tanpa sengaja Kamandanu menemukan sebuah surat yang ditulis ayahnya Empu Hanggareksa yang ditujukan kepada Prabu Kertanegara. Empu Hanggareksa mengadu kepada Prabu Kertanegara bahwa adanya seorang empu yang lebih hebat darinya bernama Empu Ranubaya dan tidak mau berpihak kepada sang Prabu. Duli Paduka Gusti Prabu. Sebagai abdi yang ditugaskan membuat senjata pusaka dan semua perlengkapan tentara Singasari, maka sesuatu yang merongrong kewibawaan negara benar-benar menghantui pikiran hamba. Ada seorang empu senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Empu Ranubaya. Berkali-kali hamba sudah mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan Paduka Gusti. Tapi dia selalu menolak, bahkan berani menghina pemerintah Singasari. Hamba bersedia membantu jika Paduka ingin menindak Empu Ranubaya. Setelah membaca surat itu, Kamandanu langsung bergegas pergi untuk menemui gurunya Empu Ranubaya. Karena jelas dari surat ayahnya itu, ini Empu Ranubaya dalam bahaya. Mulut si Ranubaya itu perlu dihajar. Jelas, aku akan bertindak tegas. Sementara itu di Singosari, mendengar laporan dari Empu Hanggareksa, Prabu Kertanegara menjadi murka dan kemudian menyuruh Ronggolawe untuk memimpin pasukannya menangkap Empu Ranubaya. Ampun Gusti Prabu. Empu Ranubaya sepertinya menyimpan dendam keempuan. Dia menganggap kematian Pu Gandring oleh Gusti Ken Arok dan sebagai sesama empu, maka dia enggan mengerjakan senjata pusaka untuk Singasari. Masalah keris Pu Gandring sudah lama selesai. Mulai dari eyang tiriku, Ken Arok, Anusapati, Tojaya, dan Ranggawuni ayahku, semua telah menelan kutubnya. Mestinya, sebagai seorang empu, dia harus waskita untuk tahu bahwa semua yang terjadi sudah kehendak Dewata Ranggalawe. Daulat Gusti Prabu. Tangkap Empu Kurawan itu hidup-hidup. Keesokan harinya di tengah perjalanan menuju desa Kurawan,
Ronggolawe dan rombongan secara tak sengaja bertemu dengan gerombolan perampok yang dipimpin oleh pendekar sakti golongan hitam bernama Tong Bajil dan Dewi Sambi. Silakan. Waduh. Selamat datang tuan-tuan. Mari, silakan masuk. Mari. Guru, ada orang Singasari. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Yang tinggi besar itu namanya Ranggalawe. Anak Wiraraja itu sangat sakti. Saya mau minta semua harta yang kalian bawa. Kumpulkan seluruh uang kawan-kawanmu. Di sini terlihat jelas bahwa gerombolan Tong Bajil sengaja mencari gara-gara. Kau tahu siapa mereka? Tentara-tentara pilihan Singasari. Apa yang harus ditakuti dari tentara Singasari? Maka terjadilah pertarungan hebat antar kedua belah pihak yang sama-sama dipimpin oleh seorang pendekar sakti mandraguna. Di pihak para tentara Singosari ada Ronggolawe, sementara di pihak perampok ada Tong Bajil dan Dewi Sambi. Pertarungan diawali oleh Raden Pranaraja melawan Dewi Sambi. Pertarungan itu tidak cukup seimbang karena kesaktian Dewi Sambi jauh di atas Raden Pranaraja, sehingga dengan mudah Dewi Sambi mengalahkan Raden Pranaraja. Bahkan Raden Pranaraja sampai hampir celaka karena pertarungan itu. Selamatkan jiwanya, Paman. Biar aku yang menghadapi mereka. Disinilah pertarungan hebat yang sebenarnya. Ronggolawe melawan Tong Bajil. Seperti yang kita ketahui, Ronggolawe adalah perwira Singosari yang sangat sakti dan sudah sangat berpengalaman di medan pertempuran. Sementara Tong Bajil adalah pendekar sakti yang sangat kejam dan memiliki aji segoro geni. Pertarungan itu terjadi sangat lama karena keduanya sama-sama punya kelebihan masing-masing. Dalam pertarungan itu Ronggolawe benar-benar dibuat kerepotan. Bahkan dirinya sempat terkena pukulan tapak wisam milik Dewi Sambi yang bersama Tong Bajil melawannya. Oke lor, makin menarik kisah ini. Tapi sampai di sini dulu episode kali ini dan ditunggu episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.